Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang hipertensi di dalam kehamilan ya. Kita akan membahas ibu hamil yang dikatakan hipertensi itu seperti apa. Baiklah. Hipertensi dalam kehamilan. Oke, hipertensi dalam kehamilan apa sih? Hipertensi dalam kehamilan. Nah, hipertensi dalam kehamilan itu adalah meningkatnya tekanan darah selama masa kehamilan. Nah, resiko yang terjadi adalah preeklamsi dan eklamsia. Nah, hipertensi dalam kehamilan itu terbagi menjadi ada hipertensi kronik, ada hipertensi gestasional, ada hipertensi superimposed preeklamsia, dan eklamsia. Nah, hipertensi kronik itu merupakan hipertensi tanpa proteinuria yang timbul dari sebelum kehamilan dan menetap setelah persalinan. Itu adalah hipertensi kronik. Nah, dikatakan hipertensi kronik jika tekanan darahnya itu sistolnya itu lebih dari 140 ya, diastolnya lebih dari 90 mmHg. Kemudian memiliki riwayat hipertensi sebelum hamil ya, atau diketahui adanya hipertensi pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu. Tidak ada proteinuria diperiksa dengan tes urin. Kemudian bisa juga disertai dengan keterlibatan penyakit lain seperti pada mata, jantung, dan ginjal ya. Nah, kalau hipertensi gestasional itu adalah hipertensi yang timbul setelah kehamilan 20 minggu dan menghilang setelah persalinan. Ya, jadi kalau tadi hipertensi kronik ya, hipertensinya timbul sebelum kehamilan dan menetap setelah bersalin. Kalau hipertensi gestasional, hipertensi yang timbul setelah kehamilan 20 minggu dan dia menghilang setelah persalinan. Nah, dikatakan ibu hamil menderita hipertensi gestasional jika sistoliknya atau tekanan darah sistoliknya 140 ya, tekanan darah diastoliknya 90 mmHg untuk pertama kalinya selama kehamilan. Kemudian tidak adanya proteinuria dalam urin. Kemudian dapat disertai tanda dan gejala preeklamsi seperti adanya nyeri ulu hati dan trombositopenia. Trombositopenia itu adalah kondisi trombosit yang kurang di dalam darah ya. Nah, diagnosa pastinya ditegakkan pasca persalinan ya. Nah, ada lagi yang disebut dengan superimposed preeklamsi. Apa sih? Itu adalah hipertensi kronik disertai tanda-tanda preeklamsi atau hipertensi kronik yang disertai protein urin. Nah, superimposed preeklamsi itu jika ibu hamil ya, dari hasil pemeriksaan urinnya ya, protein urinnya 300 mg per 24 jam pada wanita hipertensi, tetapi tidak ada protein urin sebelum kehamilan 20 minggu. Nah, peningkatannya mendadak protein urinnya atau tekanan darahnya atau trombositnya kurang dari 100 mikroliter pada wanita dengan hipertensi dan protein urin sebelum kehamilan 20 minggu. Nah, untuk preeklamsi itu adalah hipertensi yang timbul disertai protein urin akibat kehamilan. Nah, setelah umur kehamilan 20 minggu atau segera setelah persalinan. Nah, preeklamsi itu ada dua ya, ada preeklamsi ringan dan preeklamsi berat. Kalau preeklamsi ringan ya, tekanan darahnya lebih tinggi atau sama dengan sistolnya itu 140 mmHg dan diastolnya di atas 90 mmHg. Ini pada usia kehamilan lebih dari
20 minggu. Kemudian protein urinnya positif 1 ya. Nah, kalau preeklamsi berat, tekanan darah diastoliknya lebih dari atau sama dengan 160 mmHg dan tekanan darah diastoliknya lebih dari 110 atau sama dengan 110 mmHg pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Nah, protein urinnya positif 2 ya. Nah, bisa juga dia disertai keterlibatan organ lain seperti trombositopenia, hemolisis ya. Kemudian peningkatan SGOT atau SGPT, kemudian nyeri pada ulu hati, sakit kepala, penglihatan kabur, pertumbuhan janin terhambat ya. Terus ibunya suka mengalami oligouria. Nah, eklamsi ya. Eklamsi itu adalah preeklamsi yang disertai dengan kejang dan atau koma, yaitu adalah eklamsia. Jadi kalau ibu hamil yang sudah tekanan darahnya tinggi, kejang, nah itu adalah disebut dengan eklamsi ya. Nah, eklamsia ini preeklamsi disertai kejang atau koma ya. Tidak ada kemungkinan penyebab lain, misalnya ya epilepsi, perdarahan subarachnoid dan meningitis. Jadi ada juga ibu hamil dengan hipertensi kemudian kejang, cek juga ya. Kalau dia bisa aja itu adalah epilepsi bukan eklamsi maksudnya di sini ya. Nah, diagnosis dan gejala klinis hipertensi dalam kehamilan. Jadi ya, tekanan darah sebaiknya diukur pada posisi duduk ya, dengan posisi cup setinggi jantung. Jadi adanya penekanan vena cava inferior oleh uterus pada ibu hamil. Nah, pada posisi berbaring dapat mengganggu pengukuran sehingga terjadi pengukuran yang lebih rendah. Sebelum pengukuran, wanita hamil dianjurkan untuk duduk tenang 5 sampai 10 menit. Nah, hipertensi itu didiagnosa apabila tekanan darah pada waktu beristirahat itu 140/90 mmHg atau dia lebih besar. Nah, diukur sebanyak 2 kali dengan selang waktu 4 jam. Nah, ini penata laksanaan pada pasien dengan PER atau preeklamsi ringan, PEB atau preeklamsi berat ya. Kalau PER, nah pasien istirahat di tempat tidur, diet yang mengandung 2 gram natrium atau 4-6 gram NaCl, garam dapur ya. Nah, rawat inap apabila tidak ada perbaikan. Kemudian tekanan darah, kadar protein urinnya menetap selama 2 minggu. Kemudian adanya 1 atau lebih gejala dan tanda-tanda preeklamsi berat. Kalau preeklamsi berat ya, penata laksananya lah pasien suruh rawat inap, tira baring miring ke salah satu sisi, biasanya ke kiri. Kemudian diinfus menggunakan RL. Kemudian pasang volei kateter atau kateter menetap ya untuk mengukur banyaknya urin yang keluar. Kemudian diet yang cukup, protein rendah karbohidrat, lemak dan garam. Nah, kalau dia kejang berikan obat anti kejang.